Oke, balik lagi di channel Briliksi ya kan. Jadi cerita ini yaitu persugihan ya kan. Persugihan Ratu Ular ya kan. Jadi pemiliknya itu jualan bakso ya. Pemiliknya ini jualan bakso dan dia bersekutu dengan siluman ular. Dan membuat toko baksonya ini jadi rame terus bre. Oke, gimana ya kan keseruan ceritanya, langsung aja. Kisah ini bermula dari sebuah warung bakso kecil di sudut kota yang mendadak viral bre. Pemiliknya bernama Pak Raden. Awalnya hanyalah pedagang kaki lima yang sering merugi. Jadi dia jualan, sisa terus jualannya, rugi ya. Dan tiba-tiba dalam waktu yang singkat ia berhasil membuka puluhan cabang di provinsi bre. Dan rumor pun berembus dengan kencang ya kan. Pak Raden menggunakan persugihan Ratu Ular bre. Awal mula perjanjian ya kan, konon saat usahanya hampir bangkrut, Pak Raden pergi ke sebuah hutan keramat di pesisir selatan. Di sana ia melakukan ritual untuk menemukan sosok gaib. Untuk menemukan sosok gaib ya kan, berwujud wanita cantik dengan bagian tubuh bawahnya menyerupai ular sanca emas bre. Ratu Ular memberikan syarat yang berat, yaitu adalah tumbal rasa. Jadi setiap pelanggan yang makan di sana ya kan akan merasa bakso itu sangat nikmat. Namun rasa nikmat itu sebenarnya dicuri dari kebahagiaan mereka di rumah. Ritual kamar rahasia di setiap cabang, yaitu ada salah satu ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun bre. Termasuk karyawan paling setia sekalipun gak boleh. Jadi ruangan itu gak boleh siapapun yang masukin. Jadi sangat rahasia bre. Jadi sisik emas ular Ratu Ular tadi kan, Pak Raden harus menyimpan satu sisik ular di dalam kuali kuah baksonya bre, agar aromanya memikat orang dari jarak jauh. Jadi warung baksonya itu ramai terus. Jadi warung bakso Mustika itu tak pernah sepi bre. Antriannya sangat panjang ya kan. Jadi ramai terus sampai pagi sampai malam. Jadi cabang demi cabang berdiri megah dengan interior yang serba mewah guys. Jadi tempatnya pun mewah banget bre. Pak Raden pun menjadi miliarder baru yang sangat disegani di kampungnya bre. Namun para karyawannya mulai merasakan keanehan bre.
Jadi setiap malam Selasa Kliwon, mereka sering mendengar suara desisan keras dari arah dapur yang tertutup rapat. Beberapa pelanggan juga mengaku sering melihat bayangan wanita cantik berbaju hijau yang sekilas melintas di pantulan cermin di warung bakso tersebut. Namun tiba-tiba sekejap gini kan, hilang wanita itu, bayangannya langsung hilang. Tapi harga yang harus dibayar, warungnya kan ramai terus ya kan, tidaklah gratis, percuma. Lambat laun fisik Pak Raden berubah, kulitnya mulai tampak bersisik dan ia menjadi sangat sensitif terhadap cahaya matahari, bre. Ia lebih sering menghabiskan waktu di dalam ruangan yang sangat gelap. Persis banget perilakunya itu seperti ular reptil kan, seperti ular. Puncaknya terjadi ketika anak tunggalnya Pak Raden jatuh sakit yang bernama si Adit, bre. Jadi jatuh sakitnya itu secara misterius. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Namun tubuh si Adit dingin seperti es dan matanya berubah menjadi vertikal, layaknya mata ular. Dan Pak Raden sadar, sang ratu ular datang untuk menagih janji terakhirnya, bre. Yaitu janji itu yang dinamakan pewaris nyawa, penyesalan yang terlambat dalam keputusannya. Pak Raden mencoba menutup semua cabangnya dan membuang seluruh hartanya, bre. Namun perjanjian gaib tidak semudah itu untuk diputus, bre. Satu persatu cabangnya terbakar secara misterius. Tanpa sebab yang sangat jelas. Hingga kini warga sekitar sering melihat sosok pria tua yang mirip Pak Raden. Dan ternyata itu benar Pak Raden. Pak Raden menjadi orang linglung, jadi kayak orang kagak sadar gitu. Kayak udah tua dan linglung, padahal umurnya masih 50-an. Di bekas reruntuhan warung pertamanya menangis sambil memohon ampun. Jadi Pak Raden itu dia meminta ampun kepada sang ratu ular. Dan paling aneh, jadi di sekelilingnya itu ada ribuan ular yang kecil tampak menjaga tempat itu agar tidak ada yang berani mendekat. Wih, mengerikan ya kan. Jadi tempat itu dijaga sekelompok ular kecil tapi banyak banget, bre. Dan Pak Raden dia cabangnya mulai persatu. Jadi cabangnya mulai bangkrut satu persatu.
karena terbakar secara misterius. Dan paling sedih anaknya si Adit, dia seluruh badannya menjadi hitam. Dan matanya berbentuk kayak kristal, bre, kayak mata ular. Dan Pak Raden saat itu dia pemikirannya itu kayak orang gila. Jadi dia di rumahnya itu sempat melamun sendiri dan ketawa-ketawa sendiri. Jadi dia mengucapkan kata ampun, ampun sambil menangis. Menangis penyesalan, bre, karena anaknya juga sakit ya kan. Dan tiba-tiba udah 1 tahunan ya kan, anaknya dinyatakan meninggal dunia, bre. Ih, mengerikan sekali ya kan. Dan Pak Raden dinyatakan di rumah sakit jiwa, bre, karena terkena gangguan fisik, yaitu gila. Pak Raden ternyata juga udah tidak mempunyai istri, istrinya udah meninggal lama. Dan Pak Raden menjadi sebatang kara, bre. Anaknya juga mati kan tadi, si Adit. Jadi pesan moral yang kita ambil dari sini ya kan, kesuksesan yang dibangun di atas jalan pintas dan persekutuan gelap hanya akan membawa kebahagiaan sesaat yang berujung pada kehancuran yang abadi, bre. Kerja keras dan kejujuran tetaplah bumbu paling sedap dalam setiap usaha, bre. Jadi janganlah bersekutu dengan jin, dengan ratu ular, apalah. Jangan kayak gitu, guys. Jadi kerja keras dan kejujuran tetaplah bumbu paling sedap dalam setiap usaha kalian. Oke, jadi ceritanya gitu ya kan. Serem banget, bre. Oke, jadi kalian yang mau sharing-sharing ya kan, mau cerita ya kan, pengalaman seram kalian, langsung aja di bawah email ini, langsung aja. Oke, support channel ini ya kan, beriksi ya kan, biar tambah berkembang. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting subscribe, bre. Oke, gue beriksi pamit dulu. Bye. Salam seram.